Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini perhatian kita ke Anfield nih, tapi bukan soal hasil pertandingan terbaru ya. Ada pergerakan cukup menarik di belakang layar, melibatkan salah satu talenta muda mereka, namanya James McConnell. Kabar ini lagi lumayan rame dan saya pribadi wah tertarik banget sih, soalnya ini menyangkut masa depan pemain muda yang ya kelihatannya punya potensi. Nah, kita bakal kupas tuntas informasi dari beberapa laporan berita terbaru. Ada dua poin penting nih. Pertama, perpanjangan kontrak jangka panjang si McConnell ini sama Liverpool. Kedua, di saat yang sama dia malah dipinjamkan ke klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, untuk musim depan ya. Jadi misi kita kali ini ya membedah detail-detail penting di balik keputusan ini. Kita coba pahami signifikansinya apa sih buat si pemain, buat Liverpool, dan tentu aja buat Ajax juga. Siap ya? Oke, kita langsung mulai aja. Jadi intinya gini, Ekono, dia gelandang, usia 20 tahun, baru aja tanda tangan kontrak baru. 5 tahun loh, ini kan komitmen gede banget ya. Tapi alih-alih langsung coba peruntungan di bawah Arne Slot musim ini, dia malah, ya itu tadi, terbang ke Amsterdam. Nah ini kombinasi yang agak unik ya. Amanin masa depan jangka panjang, tapi langsung cabut cari pengalaman di tempat lain. Oke, kita mulai dari kenalan dikit deh sama sosoknya. Siapa sih James McConnell ini sebenarnya? Dia ini produk Akademi Liverpool, tapi belum lama-lama banget. Gabungnya dari Sunderland tahun 2019. Jadi ya kira-kira udah 5 tahun lah ya nyerah filosofi klub. Usianya baru 20, posisi utama gelandang. Kalau Anda ingat, momen debutnya itu cukup spesial loh, nggak sembarangan. Betul, betul. Debutnya itu tahun lalu 2023, masih zamannya Jurgen Klopp. Dan panggungnya itu wah langsung Eropa, Liga Champions UEFA lawan Toulouse. Itu kan bukan laga kecil ya. Sejak itu ya memang belum jadi starter reguler sih, tapi udah ngumpulin 13 penampilan buat tim senior. Angka segitu buat pemain umur 20 di klub kayak Liverpool itu lumayan loh. Dan yang menarik juga, dia sempat dipercaya jadi kapten tim U21. Ini kan ada sinyal ya, bukan cuma skill, tapi mungkin soal mentalitas, potensi kepemimpinan gitu. Tepat sekali. Dan fakta dia udah 13 kali main, itu nunjukin dia bukan cuma sekedar ngisi bench gitu. Klopp jelas lihat sesuatu di anak ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti beritanya nih, situasi kontrak. Kontrak lamanya itu, wah agak genting sebetulnya. Habisnya musim panas 2025 nanti, artinya kalau dibiarin aja nih, Januari besok, dia udah bisa tuh ngobrol sama klub lain, teken prakontrak, terus akhir musim pergi gratis. Risiko banget kan buat Liverpool? Nah, disinilah laporan dari sumber kayak David Ornstein dari The Athletic jadi penting. Dia ngelaporin kalau Liverpool udah berhasil ngikat McConnell. Kontrak baru, 5 tahun. 5 tahun loh. Ini bukan perpanjangan yang sekedar formalitas, ini pernyataan niat yang kuat banget dari klub. 5 tahun itu lama loh. Apa ya yang bikin Liverpool yakin itu kasih kontrak sepanjang itu? Padahal kan dia belum bener-bener nembus tim utama gitu. Nah, laporan Ornstein itu ngasih petunjuk juga. Katanya, Liverpool secara internal itu ngelihat McConnell sebagai pemain skuad tim utama masa depan. Gitu kutipannya kira-kira. Mereka lihat potensinya gede banget buat jadi bagian penting tim beberapa tahun ke depan. Jadi kontrak 5 tahun ini ya investasi strategis. Ini cara klub ngelindungin aset berharga mereka kan? Pastiin pemain potensi tinggi terikat secara hukum. Sekaligus nunjukin kepercayaan penuh ke dia. Mereka taruhan lah. Dalam 5 tahun itu, investasi ini bakal balik modal di lapangan. Ini juga sinyal buat pemain muda lain di akademi. Kalau ada jalur jelas kalau mereka nunjukin potensi. Oke, masuk akal. Liverpool amanin asetnya. Tapi langkah berikutnya kok malah dipinjamin ke Ajax. Kenapa nggak dicoba dulu gitu di pramusim sama Slot? Atau mungkin ya ke klub Championship Inggris gitu biar adaptasi fisiknya lebih keras. Kenapa harus Ajax di era divisi? Pertanyaan bagus banget ini, dan ini nyentuh inti strategi pengembangan pemain muda mereka. Keputusan ke Ajax, bukan ke Championship misalnya. Itu kayaknya disengaja banget. Ada beberapa lapis nih alasannya. Pertama, ya soal reuni sama John Heitinga. Heitinga kan emang cuma sebentar ya jadi asisten di Liverpool. Tapi periode singkat itu mungkin cukup buat dia kenal karakter sama potensi McConnell secara personal. Koneksi ini bisa bikin adaptasi lebih mulus, mungkin Ajax jadi lebih yakin juga. Oh iya, faktor Heitinga ini sering disebut ya. Tapi emang segede apa sih pengaruhnya? Apa karena Heitinga kenal McConnell atau malah karena Heitinga dianggap tahu dikit-dikit soal sistem Arne Slot yang baru di Liverpool? Bisa jadi dua-duanya ada relevansinya.
Pengetahuan Heitinga soal McConnell sebagai individu ya pasti bantulah ya proses awal di Ajax. Tapi soal pengetahuan tentang Arne Slot ya meskipun mungkin nggak dalam-dalam banget karena Heitinga cuma sebentar di Liverpool, bisa jadi itu ngasih Ajax semacam keunggulan informasi gitu. Mungkin mereka lihat McConnell cocok sama prinsip main yang mirip era Slot, atau sebaliknya mereka pengen belajar tipe pemain yang disuka Slot lewat McConnell. Tapi ya, yang lebih penting dari sekedar koneksi personal itu, platform yang ditawarin Ajax. Platform gimana tuh maksudnya dibanding klub lain yang minat gitu? Soalnya kan katanya banyak banget yang ngejar McConnell nih. Iya, betul. Laporannya nyebut ada West Brom, Hull City, Oxford United, itu klub-klub Inggris yang lumayan solid ya. Terus ada Sturm Graz dari Austria. Dan beberapa klub Eropa lain yang nggak disebut namanya. Ini nunjukin reputasi McConnell udah lumayan bagus lah di Eropa. Terus kenapa Ajax yang akhirnya dapat? Unggulan Ajax. Pertama, katanya negosiasinya cepat banget. Ini nunjukin keseriusan, dan mungkin hubungan antar klub juga baik. Kedua, ya jelas daya tarik nama besar Ajax itu sendiri. Dan yang krusial nih, potensi main di Liga Champions. Buat pemain muda ambisius, kesempatan main di panggung tertinggi Eropa, ya meskipun mungkin nggak selalu starter, itu nilai jualnya luar biasa. Beda lah sama main di Divisi 2 Inggris, meskipun mungkin menit main di Championship lebih terjamin ya. Ketiga, nah ini balik ke pertanyaan Anda soal platform tadi. Eredivisie Belanda itu kan punya reputasi panjang sebagai liga pengembangan. Fokusnya cenderung lebih ke aspek teknik dan taktik, dibanding kekuatan fisik murni kayak di Championship Inggris. Buat gelandang kayak McConnell, yang mungkin kuatnya di visi, umpan, kontrol bola, main di liga kayak Eredivisie bisa jadi lingkungan ideal buat ngasah itu semua. Tanpa tekanan fisik yang gimana ya, ekstrim tiap minggu, ini bisa jadi persiapan yang lebih pas buat balik bersaing di lini tengah Liverpool yang juga ngandalin teknik tinggi kan? Jadi pemilihan liganya spesifik banget ya, bukan cuma asal cari menit main, fokusnya ke pengembangan teknik, taktik, plus potensi Eropa. Tapi dari sisi Ajax sendiri nih, apa mereka emang lagi butuh pemain kayak McConnell? Butuh banget. Ini bukan Ajax sekedar ambil kesempatan aja. Mereka emang lagi aktif nyari gelandang bertahan baru. Atau controlling midfielder, posisi nomor 6 lah. Kenapa? Ya karena mereka baru aja kehilangan kapten mereka, Jordan Henderson. Kan pindah ke Brentford tuh Juni kemarin, gratis pula. Kepergian Henderson itu ninggalin lubang gede di tengah mereka. Baik soal pengalaman maupun fungsi di lapangan. Nah, datangnya McConnell ini, meskipun pinjaman ya, secara strategis yang ngisi kekosongan itu. Tentu profilnya beda ya sama Henderson di usia sekarang, tapi peran dasarnya sebagai pengendali lini tengah, itu yang dicari Ajax. Anin masa depan pemainnya, McConnell dapat kesempatan emas berkembang di liga yang pas, klub besar, potensi Liga Champions, terus Ajax juga dapat pemain buat posisi krusial yang baru ditinggal kaptennya. Kelihatannya sih di atas kertas kayak situasi win-win-win yang ideal banget. Secara teori, ya bener banget. Liverpool lindungi investasi sambil kasih jalur pengembangan yang jelas buat pemainnya. Ajax dapat solusi berkualitas, ya meskipun sementara, buat kebutuhan mendesak mereka. Dan McConnell sendiri dapat kesempatan emas buat buktiin diri di level tinggi. Jauh dari zona nyaman akademi atau tim U21 kan? Dia bakal diuji terus-menerus di Eredivisie, dan mungkin di Eropa juga. Tekanan di Ajax juga gede loh, ekspektasi di sana kan selalu tinggi. Kalau kita tarik dikit lebih luas nih, praktek pinjemin pemain muda kayak gini kan udah umum banget ya dilakuin klub-klub besar. Ini selalu berhasil nggak sih? Risikonya apa aja? Ini emang udah jadi strategi standar sih. Tujuannya jelas ya, kasih pengalaman main reguler di level senior yang kompetitif. Sesuatu yang susah didapat di tim utama yang isinya bintang semua. Ini soal percepatan belajar, adaptasi sama tekanan pertandingan beneran, bangun mentalitas profesional. Nah, apakah selalu berhasil? Ya, tentu enggak. Banyak banget faktor yang nentuin sukses atau enggaknya masa pinjaman. Mulai dari cocok enggaknya gaya main pemain sama klub peminjam, kesempatan main yang beneran dikasih, nggak cuma duduk di bangku cadangan ya, adaptasi di luar lapangan juga, negara baru, budaya baru, terus faktor cedera juga ngaruh. Ada pemain yang lahir kembali setelah dipinjamkan, kayak Harvey Elliott dulu pas di Blackburn kan mainnya gila banget. Balik ke Liverpool langsung nembus tim utama. Tapi banyak juga yang gagal bersinar, terus karirnya malah jadi mandek. Risikonya selalu ada. Buat klub induk, risikonya ya perkembangan pemain nggak sesuai harapan. Buat pemainnya, risikonya kehilangan momentum atau malah kepercayaan diri anjlok
kalau masa pinjamannya nggak bagus. Meskipun kelihatannya ideal banget, ini tetap aja pertaruhan ya buat McConnell. Dia harus buktiin diri di lingkungan baru yang pasti nuntut. Tepat. Dan ini bukan cuma buktiin diri ke Ajax aja, tapi juga ke Liverpool. Tiap penampilannya di Amsterdam itu pasti bakal dipantau ketat sama tim scouting dan analis Liverpool. Mereka pengen lihat gimana dia ngatasin tantangan, gimana permainannya berkembang, dan apakah dia nunjukin kematangan yang dibutuhin buat benar-benar bersaing di lini tengah Liverpool pas balik nanti. Lini tengah Liverpool sekarang dan ke depan itu bakal kompetitif banget soalnya. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih, James McConnell ngambil langkah penting banget dalam karirnya. Komitmen jangka panjang ke Liverpool lewat kontrak baru 5 tahun, itu nunjukin kepercayaan klub. Tapi langkah pinjaman ke Ajax ini adalah pilihan sadar buat akselerasi perkembangan. Cari menit main reguler di liga teknis yang kompetitif. Plus, ada bonus potensi Liga Champions. Sekaligus juga ngisi kebutuhan taktis Ajax. Ini babak baru yang krusial banget buat dia. Betul sekali. Ini momen penting buat dia bertransisi dari status pemain muda potensial jadi pemain senior yang siap kontribusi. Masa pinjaman ini bakal jadi ujian sesungguhnya buat kemampuan dia adaptasi, berkembang, dan ngatasin ekspektasi di klub besar. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup yang menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Kita tahu kan, Eredivisie sering lahirin talenta hebat. Ajax juga punya sejarah panjang ngembangin pemain. Pertanyaannya gini, gimana kombinasi pengalaman main di Liga Belanda yang teknis? Terus tekanan main buat klub segede Ajax, kemungkinan ngerasain atmosfer Liga Champions dan kerja di bawah struktur Ajax. Itu semua bakal ngebentuk seorang James McConnell. Apakah satu musim di Amsterdam ini bakal jadi katalisator yang cukup buat bikin dia benar-benar siap bersaing? Bukan cuma jadi bagian squad ya, tapi bersaing rebutan tempat utama di lini tengah Liverpool yang kita tahu padat banget dan berkualitas tinggi pas dia balik nanti. Sebuah pertanyaan yang ya jawabannya cuma bisa kita lihat seiring musim berjalan nanti. Sesuatu untuk kita pantau bareng-bareng perkembangannya.